aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sika ngaruruksak, ngarurujit, ngancurkeun taneuh Bogor. Sia kaluhur teu sirungan kahana teu akaran sia. Kumaha? Hei, karep yeun kabijakan ke kaharep Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu tetenger kamakmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueuh Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Balikeun si ajaran Siliwangi sia. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang dari cara jalan, dari cara ngomongnya, bahkan dari tatapan matanya bikin merinding? Bukan karena serem, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan pakai logika biasa. Dan lebih gilanya lagi, orang ini bahkan sudah menunjukkan keanehan itu sejak lahir. Sejak ia belum bisa ngomong, sejak belum bisa berdiri. Ada yang bilang, dia ini bukan manusia biasa. Ada darah tua dalam tubuhnya, ada roh besar yang menunggu saatnya bangkit. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kalian kenal dia sebagai mantan bupati, tokoh budaya, atau malah sebagai pria nyentrik yang suka nyapa warga pakai bahasa Sunda. Tapi yang banyak orang gak tahu adalah, sejak ia lahir, ada fenomena-fenomena aneh yang terjadi di sekitarnya. Fenomena yang bikin orang tua, ketua kampung, bahkan para tokoh spiritual bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Apakah ini yang disebut sebagai reinkarnasi karuhun? Warisan roh para leluhur yang lahir kembali dalam tubuh manusia pilihan? So, tetap tonton video ini sampai akhir. Let's go! Sahabat Keramat Wali, kita balik ke tahun 1971. Di sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Gak ada teriakan tangis panjang, suasana malah hening, seolah alam tahu ada yang istimewa sedang datang. Ibunya, seorang perempuan sederhana, berkata pada bidan kampung, anak ieu teu siga orok biasa, diukna meneng, panas awakna lemes, tapi seuneuna aya. Artinya, bayi itu tenang, gak rewel, tapi tubuhnya hangat seperti bara api yang enggak membakar. Nah, sejak kecil, Kang Deddy Mulyadi dikenal beda, bukan karena nakal, tapi karena dia lebih suka duduk sendiri. Matanya sering menatap jauh ke arah pohon-pohon tua atau batu besar di halaman rumah. Pernah suatu kali, ia bicara sendiri sambil menyebut nama yang tidak dikenal siapapun. Eyang Prabu, Eyang Prabu, padahal usianya baru 3 tahun. Ibunya juga pernah mimpi aneh berulang kali, yaitu didatangi sosok bersorban putih dengan suara dalam yang berkata, jaga anakmu, dia pewaris garis kami. Dan itu bukan mimpi satu-satunya. Tetangga sebelah juga pernah cerita, setiap malam Jumat Kliwon, ia melihat bayangan macan putih duduk di atas rumah KDM. Dan ini bukan sekedar cerita kampung. Dalam salah satu wawancara lawas, KDM sendiri pernah bilang, saya tumbuh dengan suasana mistik. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa saya bukan hidup sendiri. Bayangkan, seorang anak kecil
Tapi setiap tidur tubuhnya hangat dan ibunya sering bermimpi didatangi sosok berjubah dari masa lalu. Apakah ini cuma kebetulan atau memang dari awal sudah ada jalur gaib yang dibukakan untuknya? Sahabat Keramat Wali, di sebuah malam sunyi sekitar tahun 1980-an, seorang sesepuh dari kaki Gunung Burangrang datang ke rumah keluarga KDM. Bukan orang sembarangan. Beliau dikenal sebagai orang pintar yang sering menyepi di tengah hutan. Ia datang tanpa diundang, hanya berkata pada orang tua KDM, "Anak ieu mah lain sekedar budak, ieu titisan karuhun Sunda." Nah, saat itu KDM baru duduk di bangku SD, tapi si sesepuh bisa merasakan aura panas dan cahaya di punggung anak itu. Menurutnya, hanya orang-orang tertentu yang lahir dengan energi leluhur yang menempel sejak dalam kandungan. Nah, dalam budaya Sunda, ini dikenal sebagai titisan karuhun atau roh leluhur yang memilih untuk hadir kembali ke dunia lewat tubuh manusia. Dalam naskah-naskah Sunda Buhun kuno tertulis bahwa roh para karuhun agung tidak mati, tapi menunggu wadah yang layak untuk kembali. Dan seringkali mereka memilih manusia yang sejak kecil sudah ditandai. Nah, salah satu tanda itu adalah daya spiritual yang alami tanpa dipelajari. Dan KDM punya itu. Pernah suatu malam saat masih remaja, ia bersemedi di dekat pohon kitunggul. Sendirian, warga sekitar yang lewat melihat ada cahaya samar keluar dari tubuhnya. Tapi KDM tetap diam, seperti sedang masuk dimensi lain. Bukan hanya itu, beberapa spiritualis dari Jawa Tengah hingga Banten pernah mendatangi beliau ketika dewasa, bukan untuk memberi wejangan, tapi malah minta petunjuk. Kata mereka, energi KDM seperti perpaduan 3 roh leluhur, yaitu Sunda, Galuh, dan Pajajaran. Dan itu sangat langka. Nah, dalam tradisi Sunda, reinkarnasi bukan hanya sekedar kelahiran kembali, tapi kelahiran tugas. Jiwa yang turun bukan cuma hidup, tapi membawa misi yang belum selesai dari para pendahulunya. Dan banyak yang yakin KDM adalah salah satunya. Bayangkan, seorang anak biasa dari Subang, tapi sejak kecil sudah disebut wadah para leluhur besar. Saat orang lain belajar ilmu kebatinan, dia malah seperti lahir bersama dengan itu. Inikah yang disebut reinkarnasi karuhun? Sahabat Keramat Wali, kalau kalian main ke daerah Subang bagian utara dan ngobrol sama orang-orang tua di sana, hampir semuanya pernah dengar cerita soal anak ajaib dari keluarga Mulyadi. Kang Ujang, seorang tetua kampung yang dulu sering ngaji bareng ayah KDM, pernah bilang, anak ieu lain sembarangan. Sebenarnya ieu mah nyimpen getih karuhun. Sok, perhatikan we, gerak-gerikna tenang, da baturna bisa ngambek, ieu mah ngadenge. Kemudian Buati, guru SD KDM dulu, cerita bahwa waktu anak-anak lain berisik di kelas, Dedi malah suka bengong sambil manteng ke jendela. Tapi anehnya, bukan bengong kosong. Beberapa kali Buati lihat Dedi seperti ngobrol sendiri, kadang senyum pelan, kadang matanya berkaca-kaca, seolah dia lagi ngobrol sama seseorang yang tak kelihatan. Lalu Pak RW di kampung tempat Dedi dulu tinggal juga sempat bilang di sebuah forum, waktu Dedi kecil sering banget ada tamu malam-malam datang ke rumahnya. Tapi aneh, gak ada yang lihat orang keluar. Kadang warga cuma lihat asap putih dari dapur, padahal gak ada yang masak. Lalu ada juga cerita dari Pak Dudung, bekas petani yang sekarang jadi juru pelihara makam leluhur kampung. Beliau pernah bilang, eta budak mun lempang ke tempat keramat, sok aya angin haneut ngaliwat heula. Siga nama geus disambut ku karuhun samemehna. Nah, cerita-cerita ini gak pernah diumbar ke media, tapi hidup di tengah-tengah warga, seolah alam bawah sadar mereka tahu KDM bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang kuat yang menempel sejak beliau kecil. Sahabat Keramat Wali, suatu sore di daerah Purwakarta, KDM datang ke acara sedekah bumi. Biasa aja awalnya, tapi ketika beliau mulai berbicara tentang pentingnya menjaga tanah leluhur, tiba-tiba angin berhenti, udara jadi hening, berat, dan sebagian warga di barisan depan bersamaan mengaku melihat bayangan putih besar
mirip harimau atau maung bodas. Apakah itu kebetulan atau simbol maung bodas memang ikut hadir menyaksikannya? Nah, terlepas dari itu, yang jelas bukan cuma 1-2 yang mengaku melihat. Ada yang merekam meski samar, berbentuk kabur putih lewat di belakang panggung. Momen lain terjadi di Gunung Burangrang. KDM sendirian, bermalam tanpa pengawal, hanya ditemani dupa dan sesajen. Nah, beberapa warga yang tinggal di kaki gunung cerita, mereka mendengar suara gamelan dari arah puncak, padahal tak ada satupun alat musik di sana. Menurut kepercayaan lokal, itu adalah tanda karuhun nampi, yaitu leluhur menerima tamu yang datang dengan niat tulus. Dan yang paling sering jadi buah bibir adalah simbol-simbol yang KDM lontarkan dalam pidato atau caption sosial medianya. Kalimat-kalimat seperti, "Aku adalah bagian dari yang pernah hilang dan kini kembali membawa suara tanah ini." Buat yang ngerti Sunda Buhun, kalimat itu mirip teks mantra dari Lontar Ciburui tahun 1500-an. Kata-katanya hampir sama. Apakah ini kebetulan? Atau dia memang pewaris jalur itu? Yang bikin bulu kuduk berdiri, ada cerita kolektif pada malam tertentu ketika KDM sedang berada di satu titik. Ratusan orang yang tak saling kenal, mimpi yang sama, bertemu sosok berjubah putih di antara kabut. Dan sosok itu bilang, "Kami titip suara lewat dia." Sahabat Keramat Wali, kalau kita mau sedikit membuka lembar-lembar lama sejarah Sunda, kita akan menemukan hal menarik. Misalnya, dalam teks kuno berjudul Wangsit Prabu Siliwangi, ada satu kalimat yang selalu dibacakan diam-diam oleh para juru kunci di masa-masa tertentu. Kalimat itu berbunyi, "Tikulon, nulahir tina cai jeng taneuh, moal hilap kana kahirupan nunyang karuk, anjeuna bakal mawa sora lemah ka hareup deui." Nah, kalau diterjemahkan bebas, artinya kira-kira begini. Dari barat akan lahir sosok dari air dan tanah yang tak akan melupakan kehidupan yang tersembunyi. Ia akan membawa suara bumi ke masa depan. Nah, lalu dalam naskah Sunda Wiwitan yang disimpan di daerah Cigugur, ada satu prediksi unik tentang pemimpin masa depan yang bukan hanya memimpin secara fisik, tapi menembus rasa. Dalam bahasa aslinya, "Paninggalna nyorang mangsa, taya rasa sieun dina hate." Para ahli tafsir budaya Sunda seperti Kang Iman Teguh, budayawan Garut, mengartikan ini sebagai tanda seseorang yang punya penglihatan batin, bisa merasakan dan membaca zaman jauh sebelum orang lain sadar. Kalau kita perhatikan, bukankah ini cocok dengan gaya komunikasi KDM yang sering tidak biasa, bahkan sering dianggap terlalu jauh ke depan? Buku Ramalan Prabu Siliwangi, karya R. Supardi juga menyebut tentang keturunan pamungkas yang membawa kembali nilai-nilai karuhun dalam tubuh demokrasi. Nah, di bab 3 buku itu bahkan disebut secara simbolis, pemimpin ini akan dekat dengan alam dan binatang. Dua hal yang jadi ciri khas KDM sejak ia menjabat bupati. Mungkinkah semua ini kebetulan? Atau kita sedang menyaksikan bagian dari skenario sejarah yang memang sedang berjalan? Sahabat Keramat Wali, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau benar KDM adalah titisan karuhun, perwujudan nilai-nilai leluhur yang bangkit kembali di zaman kita, apa artinya semua ini buat kita? Apakah kita hanya akan jadi penonton? Atau justru kita sedang diberi kesempatan buat ikut dalam perubahan besar? Perubahan yang dimulai bukan dari teknologi, tapi dari hati, budaya, dan warisan jiwa. KDM bisa jadi hanya satu sosok, tapi kalau nilai-nilai karuhun seperti kejujuran, kesederhanaan, keberanian, dan kedekatan dengan alam bisa hidup kembali lewat kita semua, mungkin kita semua pun sedang dibangkitkan. Pertanyaannya, siapkah kita menyambut kebangkitan itu? Atau kita masih nyaman hidup dalam lupa? Silahkan renungkan sendiri, karena mungkin ini bukan cuma kisah KDM, ini kisah kita semua, sahabat Keramat Wali. Dan ketika malam tiba, di balik sunyinya angin dan tenangnya langit, barangkali para karuhun sedang tersenyum, karena perjuangan mereka belum mati, tapi sedang hidup lagi. Lewat seorang pria sederhana yang kini berjalan dari desa ke desa, membawa cahaya bukan hanya untuk satu kampung, tapi untuk bangsa yang pernah lupa akan jati dirinya sendiri. Kang Deddy Mulyadi mungkin hanyalah nama di KTP, tapi darah yang mengalir di tubuhnya,
bisa jadi adalah warisan dari para raja, para kuncen, para penjaga hutan yang diam-diam menitipkan nilai-nilai mereka padanya. Dan sekarang, giliran kita yang harus bertanya, masihkah kita akan menertawakan jejak leluhur sendiri? Atau akan kita rawat sebelum semuanya benar-benar hilang? Di ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun Pajajaran ngawangun Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat, sia jadi runtah di lemur sorangan sia. Ngarti?